Tuhan pada hari ini. Ada sukacita di tempat ini, ada kemenangan di tempat ini, ada kesembuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ada urapan yang baru di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu, ambil setiap ibadah ini, dan hanya nama Yesus yang ditinggikan. Tidak ada yang jahat yang bisa mendekat, karena kami umat tebusan Tuhan, umat yang berkemenangan, memiliki kuasa penuh baik di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Anda bersukacita, amin. Amin. Di rumah Tuhan harus ada sukacita dan senyuman, amin. Kalau di rumah Tuhan ada kesedihan, itu bukan rumah Tuhan, rumah duka, saudara. Coba lihat kiri kananmu, ini bukan rumah duka kawan. Coba. Amin. Harus ada senyuman, berikan senyum manismu kiri kanan saudara. Mana senyum manismu kawan? Bilang, coba. Mana senyum manismu kawan? Amin. Oh, kalau Anda tersenyum, pabrik permen tutup semua, saudara. Saking manisnya saudara, amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Katakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Dia yang memberikan kemenangan. Dia yang memberikan Amin. Kita kemenangan. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara masih mau dengar cerita, ada orang yang tidak pernah bersukacita, bersungut-sungut selalu, amin. Ada seorang bapak namanya Pak Al-Muklis. Pak Al-Muklis ini enggak pernah sukacita, apapun yang dia lihat selalu bersungut-sungut, tidak pernah hatinya bahagia. Dia adalah seorang camat dan tiba-tiba dia naik jadi bupati. Oh, orangnya sombong sekali. Camat aja dia sombong, apalagi sekarang sudah jadi bupati. Sombong, kalau jalan pun kepalanya ke atas, tidak tahu ada batu di bawah, saudara. Sombong sekali. Suatu hari di kota kabupaten ada pameran lukisan. Jadi Pak Muklis ini matanya kabur, lupa dia bawa kacamata. Tadi saya bilang Muklis ini tidak pernah positif keluar dari mulutnya, selalu negatif. Jadi ditengoknya lah lukisan, jelek kali lukisan ini. Ikan besar ini jelek kali kulihat bentuknya. Lalu pelukisnya bilang, Pak maaf itu bukan ikan besar, itu gambar buaya Pak. Oh buaya tah, dia bilang. Minggir lagi dia, jalan lagi dia, dilihatnya lagi lukisan. Jelek kali gambar ini, kudanya gendut kali dan pendek. Pelukisnya bilang, Pak itu bukan kuda, itu badak Pak. Oh badak tah. Kemudian dia jalan lagi sampai ke ujung, barulah dia tepuk tangan sendiri. Bagus sekali, ini lukisan luar biasa, gambar orang utan pakai baju. Berapa harganya ini saya beli? Pelukisnya bilang, Pak maaf itu bukan lukisan, itu kaca cermin. Ternyata dia sendiri yang berdiri di cermin itu saudara. Orang utan pakai baju saudara. Saudara Anda bersukacita, amin. Berkaitan dengan tema pada hari ini saudara. Di rumah kami ada satu meja rias, warnanya putih. Cantik sekali. Jadi putih di listnya ada silver. Bagus sekali, tapi tahun demi tahun kacanya mulai menghitam, buram. Dan kayunya juga keropos. Mulai jatuh-jatuh, jadi tidak berfungsi lagi. Kacanya sudah menghitam, kayunya sudah jatuh. Akhirnya kami cabut dan kami buang keluar karena sudah tidak berfungsi, sudah tidak bisa dipakai lagi. Tema kita pada hari ini adalah, kita baca bersama 1, 2, 3, menjadi alat dan perabot yang berguna bagi Tuhan. Menjadi alat dan perabot yang berguna bagi Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa alat dan perabot saudara? Segala sesuatu perlengkapan yang ada di dalam rumah.
baik besar ataupun kecil, itu bisa disebut alat dan perabot. Lalu apa kaitan dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara, ada potongan lagu, lagunya seperti ini. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Mungkin kita bisa lihat bersama saudara, potongan lagunya, tolong multimedia. Pasti Anda tahu dong, setiap saat kita jadikan ku alat dalam, inilah hidupku di tanganmu. Lanjut, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Amin. Kita katakan jadikan ku alat di dalam rumahnya Tuhan. Berarti saudara semua ini dan saya adalah alat di dalam rumahnya Tuhan. Tidak jadi masalah bentuknya seperti apa, dari bahan apa, besarnya segimana, sekecil apapun, engkau dan aku adalah alat di dalam rumah Tuhan. Saya panggil 5 orang ke depan, yang sudah ditunjuk tadi, ya mohon cepat. 5 orang, lalu 1 laki-laki, mana tadi 1 laki-laki, ya. Yang 4 orang, ya. Yang 4 orang, ya. 4 orang aja yang wanita, 1 laki-laki. Yang wanitanya 4, sini mari, yang 5. Ya, berdiri, kamu di sini, lalu sebelahnya, ya. Ini ada 5 alat, saudara lihat. Kalaulah alat ini adalah si Nefir. Saudara, alat ini enggak apa-apa kecil, tetapi dia berguna di dalam sebuah rumah. Itu tempat air. Boleh kau minum lah. Tempat air kecil, enggak apa-apa. Kalaulah alat ini adalah ibu ini alat dibutuhkan tray. Apabila tamumu datang, maka ini dipergunakan untuk mengantar kue dan minuman. Kalaulah alat ini adalah ibu si Mangunsong, maju bu, kecil enggak apa-apa saudara. Karena ketika ditaruh bunga, maka dia menjadi indah. Kalaulah alat ini adalah Kak Rini, enggak apa-apa, ini dari kaleng, enggak apa-apa. Isi aja dengan uang karena ini adalah celengan. Nanti kalau penuh ajak kami makan bakso ya. Kalaulah alat ini adalah Angelia anak saya, ini hiasan dari tanah liat. Enggak apa-apa. Karena dia akan dipajang di buffet di dalam rumah. Saudara lihat, semua alat ini butuh proses, butuh dilebur, butuh diproses. Bahkan meja ini pun butuh proses. Dari pohon ditebang, digergaji, dipoles, kemudian dipotong-potong sesuai bentuk. Ini perlu dibakar, ini perlu dicairkan untuk menjadi dibentuk tray. Ini juga dicairkan saudaraku, itu cairan kaca menjadi bejana. Kaleng juga dari cairan. Kemudian itu juga dari tanah liat. Semuanya butuh proses. Dan ketika diproses ini nggak boleh ngomel. Kalau ngomel, kalau protes, tidak jadi alat. Butuh ketaatan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan dong untuk pekerja Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, engkau dan aku adalah alat di rumah Tuhan. Dan semuanya harus diproses, dilebur, dibakar dengan api. Barulah jadi sebuah alat. Lalu Anda bingung, apa ini maksud firman? 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca bersama 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara lihat, setiap kita adalah alat dan perabot-perabotnya Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya, artinya hidup benar, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, menjaga pikiran, perkataan, semua hidupnya benar, maka dia akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Katakan amin. Tentu kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, seperti inilah engkau harus diproses. Taat, diam, tidak boleh protes. Dilebur dan dicetak menjadi benda. Semua ini butuh proses, saudara. Kalau bicara tentang proses taat, saya tertarik dengan satu gadis yang di Alkitab, yang setiap Desember selalu disebut-sebut namanya. Setiap bulan Desember selalu disebut namanya, gadis yang sederhana, bersahaja, dari sebuah desa, dan kemudian malaikat menjumpai dia. Siapa dia, saudara? Maria. Saudara, coba bayangkan betapa hebatnya. Pernahkah Anda bayangkan betapa hebatnya Maria itu ketika malaikat bertemu dengan dia dan berkata, saudaraku, salam engkau yang dikaruniai. Kemudian Maria terkejut, ada apa? Dan kemudian malaikat itu bilang, jangan takut hai Maria, sebab engkau akan mengandung seorang bayi dan nanti nama bayi itu Yesus. Saudara, bisakah Anda bayangkan, khususnya Anda wanita-wanita, bagaimana seorang yang bernama Maria itu? Kalau seandainya malaikat itu pergi ke Samosir, ke rumah si Teti Borusinaga contoh. Gak ada nama Teti di sini kan? Ada yang nama Teti? Berarti aman saya pulang nanti. Teti Borusinaga, hai Teti, salam engkau yang dikaruniai. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi. Apa kata si Teti? Bah, apa ini? Iya kan saudara? Unang soni, mungkin dia marah saudara. Kemudian malaikatnya bingung karena Teti menolak, pergilah dia ke Nias. Ke sebuah desa bernama Bogali. Pergi ke rumah si Rihati Boru Zebua. Rihati, salam engkau yang dikaruniai, engkau akan melahirkan seorang bayi. Kemudian apa yang dibilang Rihati? Adia, bayi. Saudara, betapa hebatnya Maria. Apa yang dia katakan? Lukas 1 ayat 38. Perasaan saya gelap ya, tolong diterangkan. Saudara, agak diterangkan ini ya, udah terang semua. Oke, Lukas 1 ayat 38. Kita baca bersama 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, hebat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bisakah Anda berkata kepada Tuhan ketika engkau diproses untuk taat? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini alat Tuhan. Yang siap untuk diproses dan dibentuk. Sama seperti Maria. Yang berkata, jadilah padaku seperti yang engkau inginkan. Hebat sekali saudaraku Maria. Itu teladan yang pertama dari Maria. Tadi ingat saya katakan, setiap alat di tangan Tuhan butuh peleburan dan dibentuk proses. Teladan yang kedua saudara, tadi yang pertama Maria taat. Taat ketika dikatakan engkau mengandung dan melahirkan bayi. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, alatnya Tuhan, jadilah padaku. Yang kedua, teladan Maria, saudaraku, dia kuat dalam tekanan.
kuat dalam tekanan. Saudara, Anda pikir mengandung itu gampang? Ya bapak-bapak nggak ngerti, orang muda nggak ngerti, laki-laki. Tetapi wanita-wanita yang sudah pernah melahirkan, saudaraku, tidak gampang untuk mengandung dan melahirkan. Hormonnya berubah-ubah, moodnya berubah-ubah. Belum lagi saudaraku, wah tekanan saudaraku. Saya bersyukur waktu saya mengandung anak-anak saya, bukan saya yang ngidam, Bapak Gembala saudara yang ngidam. Iya. Hari ini dia minta roti bakar, besok martabak, besoknya lagi roti cane, besoknya lagi mie goreng, saudara. Saya yang menderita, dia yang enak, makan terus, saudara. Nah saudaraku yang terkasih, Maria begitu kuat tekanannya, saudara. Belum lagi dia menghindari dari emak-emak yang tukang gibah, ya kan, tukang gosip. Nah saudara, dulu itu jangankan hamil di luar nikah, kedapatan berbuat dosa aja harus dilempari batu sampai mati. Bayangkan bagaimana perasaan Maria bersembunyi dari masyarakat. Tekanan belum lagi dari dirinya sendiri karena dia manusia biasa. Yang hormonnya tentu seperti manusia biasa. Dia tidak mengeluh. Dia kuat di dalam tekanan, saudara. Yohanes 14 ayat 1, apa kaidahnya buat kita? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan. Saya suka memakai nama Tuhan. Percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu dalam setiap tekanan-tekanan hidupmu, persoalanmu, di dalam rumah tangga, di perkuliahan, di pekerjaan, dimanapun, di pasar ketika engkau berdagang. Ada banyak tekanan, saudara. Percayalah, jangan gelisah hatimu. Itu siapa yang bicara? Tuhan Yesus sendiri. Pada hari ini katakan kepada hatimu, aku tidak perlu gelisah lagi. Amin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dalam tekanan, belajar seperti Maria. Hebat sekali Maria. Yang ketiga, apa teladan dia, saudaraku? Hidupnya kudus. Hidupnya kudus, saudara. Kekudusan itu adalah standar orang percaya. Garis bawahi, standar orang percaya. Kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait Tuhan, dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu? Saudara, tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Kan ada yang pernah bertanya, apakah merokok itu dosa? Kan tidak ada di Alkitab. Tetapi ketika engkau merokok, engkau merusak paru-parumu sendiri. Ketika engkau mabuk minuman keras, engkau merusak dirimu. Ketika berjudi, ketika maaf kata berbuat kotor di luar sana, engkau merusak kekudusan bait Tuhan. Maria hidup kudus. Firman Tuhan katakan dia sudah bertunangan. Tetapi dia tidak bersentuhan dengan Yusuf. Minggu lalu saya berkhotbah kepada kaum muda. Temanya jangan bodoh. Jangan bodoh. Maksudnya apa? Orang yang bodoh menurut firman adalah yang tidak hidup di dalam kebenaran. Khususnya engkau wanita-wanita yang muda-muda yang belum menikah. Jangan bodoh. Jangan sampai ada lagi di gereja ini hamil di luar nikah. Berarti engkau tolol. Maria bisa menjaga kekudusannya. Dan standar orang-orang di dalam Tuhan adalah hidup benar. Mana orang-orang muda di sini? Coba lihat kiri kananmu, bilang jangan bodoh ya kawan. Bilang mama, bapak, mama bilang setuju, bilang. Jangan bodoh. Tubuhmu itu, saudaraku, adalah baitnya Tuhan.
Jangan lakukan dosa sebelum waktumu tiba. Nah saudara yang terkasih, teladan yang keberapa sekarang? Keempat. Saya ulangi dong, saya ingin tahu konsentrasi Anda. Teladan pertama, taat. Kedua, kuat dalam tekanan. Ketiga, hidup kudus. Paten, memang tidak ada lawan orang gigi ini ya. Luar biasa. Yang keempat, dia rendah hati. Bayangkan saudaraku, malaikat bertemu sama dia. Dan Tuhan mempercayakan rahimnya untuk mengandung seorang bayi kudus. Dan bayi itu adalah juru selamat. Seringkali saudaraku saya melihat orang-orang di luar sana kalau sudah dipakai Tuhan, jalan pun bukan jalan lagi saudara. Kalau sudah ada karunia, kalau sudah ada kemampuan dari Tuhan, saya heran saudara, kenapa? Bukankah semua itu dari Tuhan? Bukankah harta kita juga dari Tuhan? Bukankah keluarga kita dari Tuhan? Bukankah semua dari Tuhan? Talenta, karunia, kehebatan, kepintaran, kemampuan semua dari Tuhan. Lalu apa yang kita sombongkan? Maria, bayangkan, Tuhan mempercayakan kepada dia untuk rahimnya melahirkan bayi kudus. Dia tidak sombong, saudara. Dia tidak merasa dia hebat. Lihat kiri kananmu, biasa ajalah bilang. Coba, biasa ajalah. Kalau kau pun dipakai Tuhan biasa aja, bilang. Biasa aja. Jangan sombong, karena semua berasal dari Tuhan. Kalian yang 5 orang biasa aja ya. Contoh saudara. Nah saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan, kadangkala seringkali kita direndahkan orang, no problem saudara. Ketika engkau dipuji, jangan terbang. Ketika engkau dihina, jangan tumbang. Amin. Jangan tumbang. Jangan terus minder, rendah diri, no. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada hari ini kau direndahkan, dihina, difitnah, no problem. Pada waktunya Tuhan akan angkat hidupmu. Saudara ingat kepada Yusuf bagaimana penderitaan dia? Difitnah, dihina, direndahkan, dipenjara, dibenci semua orang pastinya. Karena dianggap dia ingin memperkosa istri petinggi pada saat itu. Tetapi dia tetap rendah hati. Dan akhirnya Tuhan angkat dia tinggi setinggi-tingginya. Di negeri orang dia bisa menjadi wakil petinggi pada saat itu. Rendah hati. Lanjut saudaraku, yang ke-5. Apa teladan Maria? Kita baca bersama 1, 2, 3. Bersyukur dan bersukacita. Bayangkan ketika dia dalam masalah, dalam persoalan, dalam tekanan. Buat saya itu masalah buat dia saudara. Tetapi dia tetap bersukacita dan bersyukur. Apa bukti dia bersyukur? Lukas 1 ayat 46 dan 47. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Saudara, apa tadi dia katakan? Hatiku bergembira. Dalam tekanan ini, dalam persoalan ini, dalam proses bebanku ini, aku bersyukur dan bergembira. Bisakah kita bersyukur dan bergembira di dalam tekanan-tekanan hidup, dalam persoalan hidup? Saya sering bilang kalau kantong kita penuh, dompet kita isinya tebal, senyum gigi kita nampak itu biasa saudara. Tapi kalau kosong dompetmu, bisakah engkau tetap senyum dengan gigi yang nampak?
Tapi saya yakin Anda bisa, amin. Kulihat di sini banyak toke-toke. Ada toke ikan, ada toke sayur, macam-macam pedagang. Anda hebat, amin. Ketika engkau diberkati, bersyukurlah. Ketika pun daganganmu tidak laku, bersyukur. Bersyukur saja, saudara. Sukacita aja. Karena Tuhan kita itu ajaib, saudara. Jangan taruhkan hatimu kepada apa yang ada di bumi ini, jangan. Apapun itu, kadangkala seringkali hati kita diganggu oleh hal-hal kecil. Ya kan? Nah, baru-baru ini saya dengar dari salah satu pekerja gereja, cincinnya hilang, saudara. Dan itu tentu saja sedih ya, secara manusia sedih. Tapi bersyukur aja, karena pasti Tuhan akan gantikan dengan cara lain. Amin. Saya kan pernah bersaksi cincin saya juga pernah hilang, saudaraku. Oh, bersyukur aja. Saudara, Tuhan itu ajaib, bahkan hal-hal kecil, saudara. Saya suka dengan ada jaket saya merah marun, saudara. Ini saya buat contoh kepada Anda. Saya suka sekali, tetapi entah apalah yang dilakukan si Mbak, jadi rusaklah jaketku itu, saudara. Inilah jaketnya, saudara. Nah, inilah kan. Jadi warnanya pun sudah lain-lain. Malulah aku pakainya lagi kan. Sedihlah hatiku, saudara. Tuhan, ini jaket aku suka. Pernahlah aku ke Samosir sama Bapak pakai inilah aku kan. Cantik, saudara. Awalnya kok jadi rusak begini. Tapi sudahlah, apa sih perkara jaket? Enggak masalah. Suatu hari saya jalan yang lebih bagus dan lebih murah, saudara. Saudara, dahsyatnya Tuhan. Hal-hal kecil pun dia perhatikan, saudara. Mana lebih bagus ini dengan ini? Kanan apa kiri? Kanan. Dan harganya lebih murah. Kalau ini sudah malu aku pakainya. Kalau ini masih oke, melayani pun masih oke. Jadi jangan sedih cincinmu hilang. Tuhan akan ganti yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, bersyukur aja, saudara. Bersyukur. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Ketika engkau hidup benar bagi Tuhan, Tuhan akan gantikan. Ketika engkau bersyukur senantiasa, Tuhan akan selalu gantikan yang terhilang dari hidupmu. Aminnya cuma satu orang. Puji Tuhan. Hidup benar, bersyukur, bersukacita. Yang hilang Tuhan akan gantikan kembali. Bahkan yang lebih bagus, lebih mahal dan lebih hebat. Nah, selanjutnya saudara, teladan Maria yang ke-6. Oh, saya suka sekali bicara Maria ya. Dia pribadi yang selalu peduli. Saudara ingat waktu pernikahan di Kana? Mereka kehabisan anggur. Siapa yang hepot? Mamanya Yesus. Nak, mereka kehabisan anggur nak, kasihan nak. Gitulah kira-kira. Nak malu, kasihan. Tolongi nak, tolongi. Nah saudara peduli. Ada satu gambar, ini korban bom Hiroshima. Ya. Saudara, ini seorang anak menggendong adiknya di belakang. Ini korban peperangan waktu bom Hiroshima di Jepang. Jadi adiknya ini udah mati, saudara. Maaf, udah meninggal. Dia gendong mau menuju kremasi. Jadi saking banyaknya mayat itu dikremasi, saudara. Jadi dia gendong terus, nunggu giliran entah berapa jam karena saking banyaknya korban. Akhirnya tentara di sana bilang, nak, ngapain kau gendong? Adik kau kan sudah jadi mayat. Letakkan aja atau buang aja nak. Apa dia bilang? Tidak pak, dia adikku, dia tidak berat. Padahal saudara lihat bagaimanalah dia menggendong adiknya dengan tubuhnya yang kecil. Kalaulah ini menjadi moto kita anak-anak Tuhan dan berkata, dia tidak berat, dia saudaraku. Ketika saudaraku itu jatuh, aku akan angkat. Ketika saudaraku itu patah semangat, aku beri dia semangat. Ketika saudaraku kekurangan, aku berlebihan, aku bantu dia. Enggak ada amin? Firman Tuhan bilang apa saudara? Galatia 6 ayat 2.
1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Pegang moto anak tadi, dia tidak berat karena dia saudaraku. Tapi di zaman ini beda saudara. Seringkali kita tidak saling mengasihi, tidak saling menolong, tidak saling membantu. Kalau pesta kita tidak berlaku seperti Maria yang habis, kasihan. Enggak, bila perlu bawa plastik dari rumah. Itu enggak ada di Medan, di tempat lain itu saudara. Itu di tempat lain lah pokoknya, di Sulawesi lah itu. Bawa plastik. Bah, tabu do saksangon, tabu. Isi terus plastik. Padahal masih banyak yang belum makan. Itu mak-mak bukan di sini. Bilang bukan aku itu. Mama bilang bukan aku itu. Saudara katanya dari mana orang tahu orang Indonesia naik pesawat. Kalau orang Amerika naik pesawat siap makan, sendoknya itu disejajarkan. Kalau orang Jepang siap makan, sendoknya ditutup silangkan. Kalau orang Indonesia yang naik, sendoknya hilang. Dikantongi saudara dalam tas. Bilang bukan aku itu. Nah saudaraku yang terakhir, teladan Maria yang ke-7. Ya, cinta Tuhan dan setia sampai akhir. Saudara, Maria bukan hanya melahirkan Yesus, tetapi ketika Yesus disalib, mati di kayu salib pun dia ada. Itu tertulis di dalam Yohanes 19 ayat 25. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Saudara, apa teladan yang bisa kita ambil? Adakah kita bisa setia sampai akhir? Karena ketika engkau dan aku setia sampai akhir, sampai kapanpun ketika engkau dipanggil kembali oleh Tuhan, kitab Wahyu 2 ayat 10 berkata, saudaraku, tertulis, janganlah takut, ya ayat 2 ayat 10 bagian B saja saya kira. Hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati ya, ini di bagian ini ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Adakah kita mau setia? Ada banyak teladan Maria, saudara, ketaatannya, cintanya pada Tuhan, kepeduliannya kepada sesama. Adakah secuil saja kita bisa meniru Maria? Orang-orang muda, hidup kudus, hidup benar, hidup berjalan sesuai dengan firman. Adakah kita mau seperti itu? Saudara, Tuhan Yesus itu bukan bengkel, hanya ketika engkau rusak, engkau ingin diperbaiki. Tuhan itu bukan praktek dokter, hanya ketika doa mujizat datang orang berbondong-bondong didoakan sembuh lalu hilang. Tuhan Yesus itu bukan supermarket, yang Anda bilang berasku habis Tuhan. Dompetku udah kosong Tuhan. Uang sekolah anakku Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu bukan untuk fun station engkau bersenang-senang melompat bersuka. Tidak. Bukan sekedar itu saudara. Lebih dari itu dia adalah Tuhan. Sang penjunan. Kalau engkau dan aku adalah alatnya berarti kita ada di tangannya. Dan ketika kita dibentuk sesuai dengan bentuk ini, suka-sukanya Tuhan. Apakah dia mau membentuk seperti ini, ataukah seperti ini, atau seperti ini, suka dia. Tidak ada yang boleh protes. Karena kita sudah katakan, jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut. Amin. Pakailah sesuai rencanamu. So kalau engkau dibentuk enggak boleh protes. Katakan aku tidak protes. Amin.
Jangan lemah, jangan undur, jangan lari dari Tuhan ketika engkau diproses. Karena hasilnya akan indah dan luar biasa. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidupku ada di dalam tanganmu. Nanti saya serahkan